Innal hamdalillah wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Puji syukur kehadiran Allah, kita semua dikumpulkan di majelis ilmu. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan bagi kita ilmu-ilmu dan pemahaman-pemahaman yang manfaat dunia wal akhirah. Dan semua yang di rumah juga bersama-sama berdoa, semoga Allah izinkan dapat pergi haji ke Baitullah. Amin. Dapat berziarah ke makamnya Rasulullah. Amin. Dan mendapat syafaat Nabi kecintaan kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan ini kita sama-sama memohon kepada Allah agar semua ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana yang telah kita pahami bahwa kita diciptakan Allah untuk ibadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidaklah kami ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana telah saya sampaikan pada kesempatan yang lain bahwa diperintah Allah untuk mengajak kita semua kepada Allah dan ibadah kepada Allah. Nah, tentu kita akan pahami bahwa kita diciptakan untuk ibadah. Semua ibadah apapun, baik yang wajib maupun yang sunnah, itu rohnya ibadah itu adalah ikhlas semata-mata karena Allah. Nah, pada kesempatan ini saya ingin memberikan pemahaman bahwa di dalam ibadah ini, wabil khusus bagi pemula, tahu pemula, orang yang baru mau ibadah. Nah, itu para pemula. Tentu jangan kalian merasa heran atau kaget, karena semua yang mula-mula itu agak sulit tentuannya. Jadi kalau kita mulai mau ibadah agak sulit.
Namun di balik itu juga ada kemudahan-kemudahan yang akan diberikan oleh Allah. Contoh, di sini ada yang dagang, ya, pedagang. Di mana awal kalian berdagang, usaha, sulit apa langsung gampang? Sulit. Awalnya sulit dulu. Ya, awalnya sulit. Nah, waktu berjalan akhirnya gampang. Sama juga ibadah ini. Ya. Apabila kita mau mulai, umpamanya kita mau ikut majelis taklim, ikut ngaji, ikut menuntut ilmu, pertama-tama itu berat sekali. Ya, kayaknya kaki ini ada yang ngegandolin. Namun dari setapak demi setapak akhirnya gampang. Bahkan kita akan mengalami kesulitan kalau nggak ngaji. Nah, akhirnya kita sudah menemukan arti daripada kemudahan. Maka di sini Allah tegaskan inna ma'al usri yusra. Sungguh di dalam keberatan kesulitan itu ada kemudahan. Kemudian Allah ulang summa inna ma'al, kemudian berat tapi nanti mudah. Nah, ini apa nasihat saya? Nasihat saya, teruslah berjuang hadapi tantangan-tantangan di dalam berat ibadah. Ya, kita harus memecut diri kita. Nah, begitupun contoh-contoh yang lain sama. Umpama kita setelah melaksanakan ibadah yang wajib 5 waktu, kita mau mulai menambah yang sunnah. Yaitulah umpamanya sholat tahajud, sholat malam. Nah, tentu saya ingatkan bagi pemula yang mau mulai ibadah, jangan heran kalau kalian bertemu hal-hal yang sulit. Tetapi nanti gampang. Ya, begini, paham sampai sini? Paham. Nah, tadi kita telah memahami bahwa apabila kita sudah melewati masa sulit, kita akan ketemu masa gampang. Seperti contoh tadi, kita susah kalau nggak berangkat ngaji, nggak pergi menuntut ilmu. Kok rasanya sudah? Tapi tadinya awalnya itu berat sekali ini kaki. Oleh sebab itu, nasihat saya, tempuhlah jalan itu, walaupun berat. Ya, jadi kita hadapi. Dan kita juga tanamkan pada diri kita, insya Allah setelah berat itu kita akan mengalami kegamparan. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjelaskan kepada kita bahwa ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini adalah tempat kita bercocok tanam untuk panen di akhirat.
Nah, tadi saya sudah sampaikan bahwa di dalam ibadah ini jangan kita kaget kalau kita ketemu hal-hal yang berat. Namun nanti akan gampang. Bagaimana kita dapat memahami sabda daripada Nabi kita Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau mengatakan ad-dunya mazra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang atau tempat kita bercocok tanam untuk negeri akhirat. Saya contohkan demikian. Apabila kita ingin bercocok tanam, awalnya kita menuntut ilmu. Betul? Kita bertanya bagaimana tata cara bercocok tanam yang baik, yang akan menghasilkan panen yang baik. Betul? Apakah melalui pendidikan formal atau kita bertanya kepada petani-petani yang sudah berhasil? Nah, pertama kita akan mencari ilmunya. Setelah kita dapat ilmunya, umpama tata cara bertanam, ya, bahwa tanahnya itu harus subur, ya. Kemudian tanahnya itu mesti agak lembab atau lembek, ya, mesti dipacul dan lain-lain seterusnya. Kemudian bibit itu bermacam-macam, ada bibit yang biasa, ada bibit yang unggul. Kemudian ada juga di sini setelah dia tanam harus disiram atau dikasih pupuk, ya. Apakah pupuk yang bagaimana, produksi daripada pabrik atau pupuk alami. Akhirnya kita menguasai ilmu tata cara bercocok tanam. Pahami? Ya. Kemudian sama dengan agama ini, awalnya kita menuntut ilmu, belajar tata cara ibadah kepada Allah. Nah, setapak demi setapak kita dapat ilmu tata cara ibadah. Tinggal apa? Tinggal ilmunya dipraktek. Nah, jadi kita dapat mengambil kesimpulan bahwa amal itu didahului oleh ilmu dulu baru amal. Paham, ya? Kemudian saya telah menyampaikan kepada kalian salah satu ciri ulama pada kesempatan yang lalu, bahwa ciri ulama itu adalah dia mengikuti jejak Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena Nabi ini Allah tetapkan sebagai suri tauladan dengan firman-Nya, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Demi sesungguhnya pada diri para rasul itu contoh atau teladan yang baik. Nah, saya sudah sampaikan pada kesempatan yang lalu bahwa Rasulullah SAW
salah satu ditugaskan Allah untuk mengajak manusia ini kepada Allah dan ibadah kepadanya. Nah tentu kalau Rasulullah mengajak umat manusia kepada Allah dan ibadah kepadanya, tentu alim ulama juga mengikuti jejak beliau, contoh beliau, dia juga harus mengajak umat ini kepada Allah dan ibadah kepada. Paham sampai sini cirinya? Nah ciri yang kedua, ini yang saya sampaikan bahwa semua amal itu didahului oleh ilmu. Seperti kita mau berdagang, belajar ilmu berdagang. Mau bertani, belajar ilmu bertani. Nah, mau ibadah kepada Allah, kita belajar ilmu agama, tata cara ibadah kepada Allah. Paham sampai sini? Kemudian ilmu ini mesti diamalkan. Coba kalau kita punya ilmu, tidak kita amalkan, ada manfaatnya? Ada sedikit, tetap ada, ya. Namun lebih dia bermanfaat kalau ilmu itu diamalkan. Paham? Kenapa mesti diamalkan? Karena nanti kata Rasulullah, Allah akan beri kalian ilmu-ilmu yang lain lagi. Paham? Jadi ilmu itu apabila kita amalkan, Allah kasih lagi ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Paham? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, man amila bima alima warasahullah ilma malam ya. Barang siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, maka Allah akan wariskan ilmu yang tidak dia ketahui. Paham? Nah, setelah kalian menuntut ilmu apa saja mesti diamalkan. Setelah kalian amalkan adalah kalian akan mendapatkan ilmu-ilmu yang belum kita ketahui. Paham? Artinya setelah kita aman. Nah ini ciri kedua, ciri ulama itu adalah dia mengamalkan ilmu-ilmu agama yang sudah dia ketahui dari Allah dan Rasul. Paham? Artinya ulama yang mengamalkan ilmu. Nah, ini ciri ulama warasatul anbiya yang kedua. Insya Allah berlanjut kita akan pahami ulama pewarisnya. Nah kembali kepada tadi yang Rasulullah katakan ad-dunya masra'atul akhirah. Dunia ini sawah ladang akhir. Kita dengan ilmu tadi, umpama kita bertani, kita paham ilmu tata cara bercocok tanam. Terus ilmu ini kita amalkan. Kita berangkat ke kebun, kebun, ya. Kemudian kita mulai praktekkan.
Loh kok tanahnya agak keras? Menurut ilmunya agak gembur. Saya pacul dulu. Dipacul dulu. Setelah dipacul, kemudian apa? Dipilih bibit-bibit yang unggul, betul begitu. Nah, kita kan habis menuntut ilmunya. Wah, ini nih bibit yang bagus nih, ya, yang cocok dengan kelembapan sekian ini. Ya. Kemudian kita mulai menanam. Ya. Paham sampai sini? Setelah kita menanamnya, tentu kita harus ikut merawat dan menjaga. Pernah nggak dengar bahwa sawahnya dimakan tikus? Pernah nggak dengar? Nah, dengar. Atau padinya dimakan apa? Hama. Berarti kemungkinan bahwa kita akan mengalami panen yang kurang baik karena dapat gangguan tadi. Maka di sini kita harus menjaganya. Menjaga dan kemudian saya mau tanya, apabila kalian bercocok tanam itu sudah muncul tunasnya. Tunas, dia bertunas, terus timbul dikit-dikit batangnya, daunnya dikit. Gimana perasaan kalian melihatnya? Senang ya? Senang. Kemudian terus kalian lihat lagi, dia udah hampir berbuah. Bagaimana? Tambah senang. Apa yang datang pada kalian? Kegembiraan, rasa syukur, ya, dan lain-lain. Nah, setelah ini proses, saya nggak terlalu panjang detail. Maaf, memang bukan ahli pertanian ya. Cuman saya dapat mereka tata cara bertani sedih. Nah, ini bagian orang pertanian lah yang lebih detail dapat menjelaskan. Pokoknya singkat cerita, ini sudah berbuah, sudah matang, mau dipanen. Bagaimana tuh? Gembira. Kalau kalian punya istri, punya anak, punya keluarga, dengar bahwa kalian mau panen, saya mau nanya, istri, anak, dan keluarga senang apa enggak? Jangankan kalian, orang lain pun ikut sih. Kenapa jerih payah kalian bercocok tanam tadi? Paham? Kemudian pada hari Ahad kalian panen. Panen itu tambah bahagia nggak? Hasilnya bisa kita makan, bisa juga kita jual kalau tanamannya luas dan banyak, betul? Nikmat nggak tuh? Alhamdulillah, kita memuji Allah karena Allah telah memberikan ilmu, Allah telah memberikan amal. Nah, tadi kan akan diberikan ilmu kalau kita mengamalkan kelihatan nggak dari benihnya menjadi batang, berdaun, berkembang, kemudian bertambah nggak ilmunya? Bertambah. Maka Rasulullah katakan, man amila bima alima, siapa mengamalkan ilmu yang dia ketahui, warasahullah ilma ma lam ya'lam, maka dia akan diwariskan
ilmu-ilmu yang tidak dia ketahui. Bagaimana? Paham sampai sini? Insya Allah. Bagaimana dengan agama ini juga? Kita kembali kepada agama. Pertama, kita ambil ilmu-ilmu dari alim ulama. Setelah kita dapat ilmu, kita amalkan ilmunya. Umpama kita belajar ilmu sholat, kita amalkan sholatnya. Ya, kita belajar ilmu bersyukurnya, kita bersyukur kepada Allah. Ya. Kita belajar supaya istiqomah di dalam ibadah. Kita belajar mengamalkan istiqomah. Jadi sama, kita pergi ke majelis ilmu, kemudian ilmu-ilmu ini kita amalkan. Kemudian kita diperintah untuk menjaga dan merawat. Di dalam menuntut ilmu ini, ya, kita dianjurkan untuk menjauhi larangan paham? Kenapa? Ilmu agama ini berbentuk nur, cahaya. Sedangkan dosa-dosa itu adalah kegelapan. Apabila kita menuntut ilmu, suka maksiat juga, ini cahayanya kurang maka kita harus jaga. Kenapa Rasulullah SAW syarat salah satu menuntut ilmu itu, beliau bilang dawamul ulum. Man arada ayyafazal ilma fa'alai ayyulazima khamsa hisab. Siapa orang ingin menuntut ingin menghafal hendaknya dia melazimkan 5 berkah. Yang pertama, salatul lail walau salat malam walau 2 rakaat. Yang kedua, dawamul, selalu berwudu. Kenapa kita selalu dianjurkan oleh Rasulullah selalu berwudu? Artinya selalu bersuci, selalu begitu kalau kita mau bikin maksiat, terjaga nggak? Terjaga dia. Saya masih ada wudhu nih. Ya, begitupun ada temen ngomongnya membuat kita emosi. Tetapi karena kita ingat kita ada wudhu, kita bisa selamat ya kita. Inilah salah satu penjagaan bagi orang yang menuntut ilmu. Sama tadi, sawah ladang kita, kebun kita, mesti kita jaga daripada penyakit-penyakit yang akan merusak itu akhirnya ibadah dari tahun ke tahun sampai kita meninggal. Nah, kalau tadi kita bercocok tanam, ya, bercocok tanam, kita panen, begitu juga kita di dalam ibadah. Paham? Ya, kita ibadah menuntut ilmu, belajar ilmu tauhid, belajar ilmu fikih, tata cara ibadah sholat, tata cara zakat, tata cara puasa, tata cara berhaji dan seterusnya. Kemudian kita amalkan, laksana, kita bercocok tanam, mempraktekkan ilmu. Paham? Paham ke sini? Nah, tadi kalau kita berkebun, bahwa kita akan panen. Kalau panen, kalau kalian jual dapat duit nggak? Dapat.
Benar. Udah pernah praktekin? Ya siapa saja yang bertani, jual hasil taninya dapat duit. Si nelayan nangkep ikan, habis nangkep dia jual dapat duit. Paham? Sekarang hasil itu kalian nikmati amal kalian. Paham? Kan dapat duit nih, umpamanya 1 juta nih, habis jual ikan umpamanya, dapat duit 1, ya nikmati. Mau apa? Semua Allah sudah siapkan. Allah sudah siap. Mau ayam, Allah udah ciptakan ayam, betul. Mau sapi, mau kambing, Allah udah cipta. Gunakan hasil amal kalian tadi untuk kalian nikmat. Paham sampai sini? Digunakan untuk dinikmat. Senang nggak kalian? Kalau kalian punya amal, dapat hasilnya, kemudian kalian nikmati hasil, tinggal bersyukur kepada Allah. Begitu juga ibadah ini. Setelah kita menuntut ilmu, kita amalkan, kita akan panen hasilnya. Akan kita nikmati. Seperti tadi, hasil jual apa? Panen mangga apa ya? Atau kalau nelayan hasil jual ikan, dia pengen beli apa? Beli motor, silakan. Mau beli HP, silakan. Betul nggak? Semua Allah sudah siapkan semua. Perhatikan, ya. Kata Allah, bagaimana bumi dihampa? Lihat, seluruh Allah sudah ciptakan. Baik makanan tadi, daging-daging, kambing, bebek, ayam, sapi, sayur-sayuran. Allah udah tumbuhkan bayam, apa tuh? Yang satunya toge, apa lagi? Kangkung, semua. Nikmati amal kalian, hasilnya tadi. Nikmat. Nah, begitu juga kita di dalam, setelah dapat ilmu, kita beramal, kita nikmati hasil amal kita. Paham? Paham sampai sini? Ya. Jadi sama saja. Kalau kita pergi ke sawah, kita manen padi. Kalau kita berkebun, kita manen buah-buah. Kalau kita ibadah kepada Allah, kita juga akan panen amal usaha kita yang akan diberikan oleh Allah Subhanahu. Ini yang dimaksud ad-dunya mazra'atul. Oleh sebab itu rajin-rajin bercocok tanam semasa kita masih hidup. Paham? Rajin-rajin menuntut ilmu dan mengamalkan ilmu. Nah, nanti akan panen. Paham ya? Paham sampai sini? Nah, pada awal tadi saya sudah ceritakan pada kalian bahwa apabila dimulai awal-awalnya, ini awalnya sulit dulu, baru ketemu gampang. Kita belajar motor nih, belajar naik motor. Sulit apa gampang waktu pertama? Waduh, sulit banget. Pegang stangnya pegang begini. Betul? Tetapi begitu lama-lama naik motor, bisa santai. Betul nggak? Nah, sudah ketemu gampang. Nah, jadi jangan heran kalau di dalam ibadah ini kita ketemu hal-hal
pada mulanya sulit. Nah, yakinlah bahwa di balik itu ada kemudahan. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menasihati kita dengan menurunkan wahyunya kepada Nabi kita, Nabi Muhammad. Bismillahirrahmanirrahim. Ma anzalna alaikal Qur'ana litasqa illa tazkiratan liman yakhsha tanzilam mimman khalaqal arda was samawatil ula. Apa kata Allah? Ma anzalna alaikal Qur'ana litas. Tidaklah kami menurunkan Al-Quran, hai Muhammad, kepada engkau untuk bikin engkau susah, enggak, kata Allah. Paham? Paham? Ma anzalna alaikal Qur'ana litas. Tidaklah kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau untuk bikin susah. Sama kalau kita tafsirkan, tidaklah kewajiban menuntut ilmu ini, tidaklah kewajiban ibadah sholat itu, ibadah zakat, ibadah puasa, ibadah haji, dan ibadah-ibadah lain, tidak kami berikan untuk menyusahkan kalian. Tidak, kata Allah. Paham? Karena nanti setelah kita mengerti, sebagaimana cerita yang saya ceritakan pada setelah dapat ilmu, kita amalkan, kita akan panen. Jadi semua yang ada perintah dari Allah dalam Al-Quran, semua larangan Allah yang ada di dalam Al-Quran, ini semua diturunkan bagi kita umatnya Muhammad, bukan buat bikin beda. Paham? Nah tadi bagaimana caranya menuntut amalkan ilmu. Nah akan panen. Setelah kalian panen, nikmati hasil amal kalian. Paham? Nah nanti kita juga akan menikmati hasil ibadah kita. Jadi begitu kita meninggal, dapat husnul khotimah nih, umpama nih dapat husnul khotimah, insya Allah kita semua dapat husnul. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Siapa orang yang akhir daripada hidupnya itu dapat mengucapkan la ilaha illallah, masuk surga. Nah, artinya dia begitu meninggal, masuk kubur, ditanya mungkar dan nakir, dapat menjawab pertanyaan mungkar dan nakir. Kemudian kuburnya diluaskan. Nah setelah diluaskan, dikasih pintu untuk melihat surga. Begitu dia lihat surga, apa dia bilang? Akhir bisa ya Allah, cepet-cepet di hari kiamat. Kenapa? Pengen cepet-cepet di surga. Tunggu dulu, belum datang kiamat nih. Itu teriak dia karena ngelihat surga.
Nah, kemudian semua amal ibadah kita ini didatangkan Allah Subhanahu untuk menemani kita selama di alamku. Enak apa enak? Nah, sama tadi, kalau kalian panen di kebun, kalian nikmati. Habis jual ikan, jual mangga, kata tadi, jual mangga kan dapat duit tuh. Ya udah nikmati amalnya. Mau apa? Mau buah-buahan, Allah udah tumbuhin semua. Mau sayur-sayuran, sayuran apa? Allah udah tumbuhkan. Mau jenis masakan, mau padang, ayo ada nggak? Mau sate Madura, ada nggak? Mau soto Makassar, ada nggak? Semua Allah siapkan. Nikmati amal kalian. Paham? Jadi kita nikmati hasil amal ibadah kita. Jadi kalau begitu amal ibadah ini adalah kita bercocok tanam ibadah kepada Allah, nanti Allah kasih panennya di bisa saja di panennya di dunia dan akhirat. Betul nggak? Nah, setelah kalian panen, nikmati amal kalian. Jadi benar. Setelah kita melihat nyatanya, sekarang saya tanya, kalau kalian sudah panen dapat duit, kalian nikmati amalnya, nyata nggak bahagia? Ya? Betul. Yakin? Nah, saya maunya kita orang agama ini menimba ilmu, mempercayai agama ini, meyakini, yakin betul bahwa kalau kita ibadah ini kita akan bahagia. Paham? Artinya kita menikmati hasil ibadah kita. Kalau begitu, betul nggak? Allah turunkan kewajiban ini bukan untuk menyusahkan kita. Betul. Bahkan sebaliknya untuk kita senang. Paham? Jadi Allah berikan amal-amal ini bukan buat menyusahkan kita, bahkan sebaliknya untuk memberikan kebahagiaan kepada kita bagi yang percaya dan mau beramal soleh. Maka Allah katakan, ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidaklah kami turunkan Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, untuk bikin susah. Tidak. Nanti dibuktikan sendiri bahwa kita akan menikmati. Tetapi tadi harus nuntut ilmunya, amalkan ilmunya, baru nikmat panennya, baru hasil amalnya itu dinikmat. Kan nyata, kelihatan. Dan dapat kita paham sampai sini? Paham? Oleh sebab itu, jangan males-males kita menuntut ilmu. Nah, sudah dapat ilmu, mesti kita amal. Nah, demikian kata Allah, ma anzalna hadzal Qur'ana ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan ini Al-Quran kepada engkau, hai Muhammad, untuk bikin illa, kata Allah, tazkiratal limayah, kecuali peringatan bagi orang yang takut kepada Allah. Siapa yang takut kepada Allah? Yang takut kepada Allah adalah alim ulama. Ini ciri ketiga alim ulama. Ulama warasatul anbiya, ulama waris nabi itu takut kepada Allah. Sebagaimana Allah firmankan, innama yahsallaha min ibadihi ulama. Sesungguhnya yang takut dari hamba-hambanya itu kepada Allah adalah ulama. Paham? Yang takut siapa?
Ulama. Nah, ini ciri ulama warasatul anbiya yang ketiga, yaitu takut kepada Allah. Ya, takut kepada Allah. Jadi kata Allah illa tazkiratan liman, kecuali peringatan ini untuk orang yang takut kepada Allah. Berarti orang yang takut kepada Allah itu akan mendapat peringatan-peringatan dari Allah. Artinya dia yang akan paham ini wahyunya Allah. Paham? Oleh sebab itu kita dianjurkan oleh Rasulullah duduk-duduk dengan alim ulama. Karena alim ulama yang takut kepada Allah itu adalah orang yang dapat menerima ini Al-Quran sebagai peringatan. Illa tazkiratan liman yasha, kecuali peringatan bagi orang-orang yang takut kepada Allah. Siapa itu yang takut kepada Allah? Itulah alim ulama. Nah, alim ulama menurut Allah cirinya innama yasallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang takut kepada Allah dari hamba-hambanya itu ulama. Berarti ulama itu takut sama Allah. Tapi kalau dia takut sama manusia, orang alim bukan? Bukan. Ciri dia orang alim takut sama Allah. Tapi kalau takut sama Fir'aun, bukan orang alim. Paham? Artinya kita bertambah luas pemahamannya, bahwa sekarang kita tahu bahwa peringatan-peringatan ini adalah untuk orang yang takut kepada Allah. Siapa itu? Itulah alim ulama menurut Allah dan menurut Rasul. Oleh sebab itu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabdakan agar kita banyak duduk dekat dengan alim ulama. Salah satu kata Rasulullah, julusu syahadin indal ulama, duduk sesaat dengan alim ulama, ahabbu ilayya, lebih aku sukai, kata Rasul, min ibadati alfisyana, daripada ibadah 1000 tahun. Lebih aku sukai daripada ibadah 1000 tahun. Hebatnya kalau kita duduk dengan alim ulama. Tetapi orang alim yang takut kepada Allah, yang mengamalkan ilmu, yang mengajak manusia kepada Allah untuk ibadah kepada Allah. Lihat 3 ciri saya sudah berikan. Ciri-ciri alim ulama yang mana kita di muka bumi ini cari untuk duduk dekat beliau, karena ini peringatan ya dari Allah ini untuk orang yang takut kepada Allah. Kalau dia nggak takut sama Allah, kira-kira ini dapat ringannya? Enggak. Karena dia nggak takut, dia ikutin nggak nih? Enggak. Tapi kalau dia takut sama Allah, dia taat nggak? Taat, patuh. Ketahuan tuh. Yang nggak takut sama Allah, takut sama manusia, dia nggak taat sama Allah. Paham? Banyak yang model begini. Banyak. Jangan deketin tuh. Jadi kita harus deketin, duduk dengan alim ulama yang takut kepada Allah. Untuk takut itu mesti kan? Bisa nggak saya nggak kenal Allah takut? Tapi kalau saya kenal Allah, bisa nggak saya takut? Oh, berarti orang alim yang kenal Allah, orang alim yang takut kepada Allah itu berarti dia sudah kenal Allah.
orang yang dekat dengan Allah. Insya Allah nanti lain kali saya buka khusus yang berkenaan dengan alim ulama, sehingga umat ini akan mendapatkan ciri-ciri, tanda-tanda dia orang alimnya Allah, orang alimnya Rasulullah. Ya itulah dari apa kata Allah, apa kata Rasul. Nah setelah umat ini kenal, berduyun-duyun mereka duduk dengan mereka alim ulama. Yang kata Rasulullah, ala khulafai rahmatullah, atas khalifahku rahmatnya berarti kalau kita duduk dengan orang-orang kepercayaan Allah, kepercayaan Rasulullah, kita akan dirahmati oleh siapa itu? Itulah kata Nabi kita, Nabi Muhammad, innal alima aminullah subhanahu wa ta'ala bil. Orang alim itu adalah orang kepercayaan Allah subhanahu wa ta'ala di muka bumi. Atau di lain hadis, innal ulama warasatul anbiya, sesungguhnya alim ulama itu pewaris nabi. Sampai sini keterangan saya dari awal dapat dipahami? Hah? Betul. Jadi pertama kita menuntut ya. Setelah kita dapat ilmu, kemudian kita amal. Setelah kita amalkan, kita dapat ilmu yang tidak kita ketahui, kata Rasulullah. Berarti ilmu kita akan bertambah. Yang lain hasil kita dapat hasil daripada Setelah kita dapat hasilnya, kita nikmati amal itu. Bahagia nggak waktu menikmati? Bahagia. Begitu juga agama ini, ya, kita menuntut ilmu, kita amalkan ilmunya, ibadah, kemudian kita dapat ilmu yang tidak kita ketahui, kemudian kita akan panen, juga akan menikmati amal ibadah kita. Kalau begitu yang untung siapa? Kita sendiri yang menuntut ilmu, yang beramal. Betul nggak? Nah jadi semua ini adalah untuk kepentingan hamba-hamba. Kalau Allah mah ya biasa-biasa aja, bebas-bebas aja. Maka kata Allah, la ikraha, nggak ada paksaan. Kamu mau ibadah, silakan. Nggak mau ibadah, silakan. Tapi kalau mau bahagia, ibadahlah. Karena ibadah itu untuk kamu sendiri. Betul nggak? Nih, saya kasih gambaran bahwa ini seluruh makhluk ibadah semua. Takwa semua. Taat semua. Allah nggak bertambah kemuliaannya. Nggak bertambah. Enggak bertambah. Orang Allah itu tetap mulia. Sekarang seluruh makhluknya ini maksiat semua, ingkar semua, tidak taat semua, tidak berkurang sedikit pun kemuliaan Allah tetap mulia. Oleh sebab itu seluruh amal ini bukan untuk Allah, tetapi untuk kita. Oleh sebab itu ingat, ini kami turunkan Al-Quran ini bukan buat kalian ma anzalna alaikal Qur'ana litashqa. Tidak kami turunkan Al-Quran ini kepada engkau hai Muhammad untuk bikin illa tazkiratan liman, kecuali peringatan bagi orang yang takut kepada tanzilan mimman khalaqal arda was samawati ula. Yaitu Al-Quran ini diturunkan oleh Allah yang menciptakan bumi dan langit yang tinggi. Paham? Insya
Ya, mudah-mudahan yang di rumah juga paham. Jadi saya ulang lagi kesimpulannya, setiap umat Islam wajib menuntut ilmu. Itu kesimpulannya, bahwa kita mulai sekarang pasang niat, ya, langkahkan kaki, penuhi perintah Allah dan Rasul untuk menuntut ilmu. Setelah kita diberi Allah ilmu, yang kasih ilmu siapa? Allah. Yang kasih ilmu Allah, ya. Kita amalkan ilmu yang diberikan Allah. Setelah kita amalkan, kata Rasulullah, diwariskan ilmu-ilmu yang tidak kita ketahui. Ya. Kemudian kita akan panen dari amal hasil amal ibadah kita. Setelah itu kita panen, kita akan menikmati hasil daripada amal ibadah kita itu sendiri. Paham sampai sini? Paham yang dimaksud ad-dunya mazra'atun. Dunia ini sawah ladangnya untuk panen di akhirat. Insya Allah semua amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ka'ala bima amaltana. Ya Allah, limpahkan manfaat ilmu-ilmu yang Engkau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami, ya Allah, ilmu-ilmu yang memberi manfaat dunia dan akhirat. Ya Allah, terimalah salat kami, terimalah berdiri kami, terimalah rukuk kami, terimalah sujud kami, terimalah baca tasbih kami, tahmid kami, dan bacaan takbir kami. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat. Ampunkan kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat. Allahumma shrah sudurana, lapangkan ya Allah dada kami, wa nawwir qulubana, cahayakan ya Allah hati kami, wahdi bisolihati amalna, tutuplah hidup kami dengan amal-amal yang soleh. Birahmatika ya Arhamar Rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.